Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Binti Rahmadinah, NIM 062. Di sini saya akan menjawab soal PAI nomor 1. Yang pertama yaitu tentang dalil Al-Quran yang ada kaitannya tentang jujur dan amanah. Di sini dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Yang kedua yaitu indikator seseorang yang kokoh dalam memegang amanah. Amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada orang lain. Indikator seseorang yang kokoh memegang amanah yaitu yang pertama adalah jujur. Jadi mengatakan yang sebenarnya kepada seseorang tanpa adanya kebohongan atau dusta. Yang kedua adalah tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak peduli seberat dan sebanyak apapun rintangan yang dihadapi, tetapi dia tetap melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga yaitu adalah tepat janji. Jadi dapat menjaga kepercayaan yang diberikan diri sendiri ataupun orang lain kepada seseorang. Keempat ada transparan yaitu terbuka, yaitu melaporkan segala kegiatan baik kepada publik, kepada atasan ataupun kepada orang lain tanpa memanipulasi atau memanfaatkan pedoman bersikap yang ada ataupun perilaku yang tidak sebenarnya terjadi tapi dimanipulasi. Yang berikut saya akan menjawab nomor 2. Itu tentang adil dan keadilan. Yang itu sama berat, tidak berat sebelah artinya sama, atau seimbang. Tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan juga sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Sekian. Nama saya Natasha Binti Rahmadinah, NIM 062. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal PAI nomor 2 tentang definisi adil dan keadilan secara terminologis. Definisi adil secara terminologis yaitu mengandung makna bahwa suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Sedangkan pengertian keadilan secara terminologis yaitu mengandung prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar karena itu supaya keadilan dapat tercapai. Keadilan juga diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Lazwardi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2B mengenai surat Al-Maidah ayat 8 dibaca secara tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Perkenalkan, saya Aisyah Dewi Arafi dengan NIM 3 digit akhir
019. Di sini saya akan membacakan terjemahan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Lazwardi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS PAI nomor 3A dan 3B. Yang pertama, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif filosofis. Tuhan didefinisikan dari sifat-sifatnya, Maha Tahu, Maha Hadir, Kekal, Pencipta segala sesuatu. Namun lebih lagi, Tuhan bukan ada begitu saja, namun selalu terhubung dalam peristiwa-peristiwa besar manusia. Yang kedua, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara bagaimana, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus, seperti yang kita kenal melalui firman dalam kitab suci. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dewi Arafi dengan NIM 3 digit akhir 019. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Pertama-tama saya akan menjawab nomor 4A terlebih dahulu yang menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara etika, moral, dan akhlak. Perbedaan etika, moral, dan akhlak yaitu etika adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang menjadi ukurannya adalah akal karena etika merupakan bagian dari filsafat. Sedangkan moral adalah segala tingkah laku manusia yang mencakup sifat baik dan buruk dari tingkah laku manusia yang menjadi ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Sementara itu, akhlak adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan ukurannya adalah wahyu Allah yang universal. Menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang untuk mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa adanya pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sementara itu, Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang timbul akibat perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Secara substansional, etika, moral, dan akhlak memiliki persamaan, yaitu sama-sama tentang ajaran baik dan buruk perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan manusia sesama manusia, dan alam. Yang membedakan dari keduanya hanyalah dasar atau ukuran baik buruk itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4B yang menjelaskan tentang indikator manusia berakhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Indikator manusia berakhlak adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasinya takwa dalam perilaku. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, baik kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, selalu bersama Allah hatinya, tenang, penyabar, suka berterima kasih, ridho terhadap ketentuan Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah, dan benci karena Allah juga.
Kemudian mengenai aktualisasi akhlak dalam kehidupan adalah aktualisasi akhlak sendiri merupakan bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Iman akan ajaran Islam diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim, diantaranya adalah akhlak terhadap Allah, yaitu mentauhidkan Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas, kemudian tidak berbuat musyrik pada Allah, bertakwa, banyak berzikir dan bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah, yaitu dengan mengikuti atau menjalankan sunnahnya yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 30, serta meneladani akhlaknya dan bersolawat kepadanya, kepada Rasulullah. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap diri sendiri, yaitu memiliki sikap sadar, syukur, amanah, atau jujur, tawadu, dan cepat bertaubat jika berbuat khilaf, yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 135. Kemudian akhlak kepada keluarga, yaitu bil walidain, berbakti kepada orang tua, yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, membina dan mendidik keluarga dan memelihara keturunan. Kemudian yang kelima adalah akhlak terhadap manusia, yaitu merajut ukhuwah, ta'awun atau saling tolong-menolong, suka memaafkan kesalahan orang lain dan menepati janji, yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 111. Kemudian yang keenam, akhlak terhadap sesama makhluk, tafakur atau memperhatikan dan merenungkan ciptaan alam semesta, yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 190. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fardia Fatika Syarif dengan NIM 2022188099. Di sini saya akan menjawab nomor 5. Yang pertama, nomor 5A, yaitu akidah. Akidah dalam sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Dalam Islam, istilah akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ilahiyat. Ilahiyat sendiri yaitu pembahasan hal yang berkenan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nubuat. Nubuat sendiri yaitu pembahasan hal yang berkenan dengan para utusan Allah, yaitu Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada ruhaniyat. Ruhaniyat sendiri yaitu pembahasan hal yang berkenan dengan makhluk gaib. Misalnya yaitu malaikat, iblis, dan juga ada jin. Yang terakhir ada yang keempat yaitu samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenan dengan alam gaib. Itu misalnya seperti surga, neraka, alam kubur, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang B, itu pengertian syariah menurut Al-Quran. Yang kedua ada pengertian syariah menurut Al-Quran, yaitu yang pertama Quran surah Asy-Syura ayat 13. Artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu pecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu serukan kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya yang orang kembali kepadanya. Quran surah Asy-Syura ayat 13. Yang kedua ada Quran surah Asy-Syura ayat 21. Artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan agama mereka yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketepatan yang menentukan dari Allah, tentukanlah mereka dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang pedih. Quran surah Asy-Syura ayat 21. Yang ketiga ada Quran surah Al-Jathiyah ayat 18, yang artinya
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Ladsiyah ayat 18. Dari ketiga dalil Al-Quran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian syariat adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan agama yang merupakan pegangan bagi manusia dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada garis besarnya, ruang lingkup syariat terbagi dua bagian besar, yaitu realisasi dari keyakinan akan kebenaran ajaran agama Islam ke dalam kehidupan di dunia ini disebut ibadah. Ibadah dalam arti khas atau kaidah ubudiyah, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya, yang acara, tata cara, dan upacaranya telah ditentukan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pembahasan mengenai ibadah dalam arti khusus ini biasanya berkisar sekitar taharah, salat, zakat, saum, dan haji. Yang berikut B, muamalah dalam arti luas. Tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda. Muamalah dalam arti luas ini pada garis besarnya terdiri atas dua bagian besar, yaitu al-kanunu, akas atau khusus, hukum perdata atau muamalah dalam arti agak luas, yang meliputi muamalah dalam arti sempit, yaitu hukum niaga, munakah, atau hukum nikah, waratsa atau hukum waris, dan seterusnya. Ada al-kanunu al-umum, hukum publik yang meliputi jinayah atau hukum pidana, khilafah atau hukum kenegaraan, jihad sama dengan hukum perang, dan damai. Dengan demikian, syariah merupakan kaidah-kaidah umum atau universal dan kaidah-kaidah terperinci dan sangat pokok atau fundamental.